Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Dan pada episode kali ini di playlist RC ya, saya akan lakukan test run untuk RC eksotik berikut ini guys. Dan ini merupakan RC skala 1:32. Jadi skalanya sama persis pelek dengan Tamiya Mini 4WD yang kita kenal. Nah seperti ini untuk penampakan kitnya secara menyeluruh ya. Jadi kalian udah lihat di video-video saya sebelumnya untuk review secara mendalam tes run di track 3 jalur lawan Tamiya Mini 4WD, dan juga tes untuk menggunakan berbagai macam tipe ban guys. Nah sekarang saya akan coba pasangkan FRP pada bagian depan dan belakangnya untuk melindungi RC ini agar saat terjadi tabrakan atau keluar jalur ya, dia tidak langsung menghantam chassisnya guys. Nah sekarang saya akan pasangkan FRP pada bagian depannya, ini menggunakan yang tipe fully cowl. Tapi ini yang KW aja ya, jadi nggak masalah. Ini hanya untuk tujuan test run kita berikutnya. Nah setelah saya pasangkan di sini, seperti yang bisa kalian lihat pada RC eksotik ini tidak memiliki sudut derajat kemiringan untuk bumper depannya, karena memang tidak diperlukan ya. Akan tapi karena kita akan test run di track speed, maka saya akan tambahkan derajat kemiringan bumper depannya menggunakan angle adjuster berikut ini dengan sudut kemiringan 1 derajat. Akan tapi ini kurang, jadi akan saya amplas sedikit bagian depannya untuk menambah sudut kemiringannya lagi guys. Nah setelah dipasang seperti ini akan langsung saya pasangkan pada bumper depan dari RC eksotik berikut ini. Untuk bagian belakangnya saya menggunakan FRP ini KW juga, akan saya pasangkan pada bagian atasnya. Karena mobil ini akan saya turunkan di lintasan speed atau NASCAR ya, maka posisi FRP stay belakangnya ini lebih baik agak sedikit tinggi, jadi di atas bukan di bawah. Dan untuk rollernya saya menggunakan roller plastik berikut ini untuk bagian belakang atasnya, sedangkan yang belakang bawah menggunakan roller dengan ori karet guys. Oke, kita akan langsung aja ya. Kita akan berpindah ke Kapas Krampung Plaza atau Kaza City Mall di Surabaya. Dan berikut ini lawan dari mobil kita hari ini. Yang pertama adalah Neo VQS dengan chassis VZ, dan yang kedua adalah FMA chassis dengan bodi Cosmosonic. Keduanya menggunakan gear 3,5:1 atau super speed gear, menggunakan low profile wheels dan tire, dan keduanya pula menggunakan mesin FA130 SMC guys. Nah kita akan coba cek terlebih dahulu masing-masing mobil, dan kita akan lihat RPM dari setiap mobilnya jika kita coba lakukan speed check pada speed checker. Jadi seperti ini untuk penampakan ketiga mobilnya. Sekilas saja untuk kedua mobil Tamiya-nya ini saya gunakan roller naga aja di bagian depannya tanpa menggunakan FRP sama sekali. Sedangkan untuk RC-nya ini dikarenakan saya butuh perlindungan ekstra lagi, pasangkan FRP pada bagian depan dan juga rear stay. Nah kita langsung aja ya coba gunakan speed checker. Jadi di sini angka yang muncul adalah untuk average-nya yaitu 22 km/jam. Nah kalau kalian lihat Instagram saya beberapa waktu yang lalu, ini saya sempat benerin speed checker saya. Jadi memang untuk displaynya ini sedikit rusak. Pada digit sebelah kanan itu, pada sisi kiri digitnya itu nggak muncul guys. Jadi nanti ada yang harus saya jelaskan agar tidak salah baca ya. Nah untuk Cosmosonic-nya FMA chassis ini mendapatkan speed average-nya 20 km/jam. Jadi ingat bukan angka 7, karena digit sebelah kiri itu hilang semua guys. Sedangkan untuk eksotiknya kita lihat di sini, kita lakukan speed check juga di speed checker berikut ini. Untuk speed awal yang kita dapatkan adalah 21 km/jam. Ini full throttle ya. Kita tunggu sampai rata-ratanya keluar. Dan yang tampak di layar ini bukan 27 tapi 20. Jadi kelihatan ya di situ ada strip di bawahnya, tapi strip di sampingnya hilang. Nah average-nya kita dapat 23 km/jam. Jadi so far untuk eksotik ini yang paling kencang untuk RPM-nya ya. Dan kita akan coba cari tahu apakah performa di lintasan lurus ini sesuai dengan output RPM-nya tadi yang kita dapatkan guys. Nah ini untuk track kita hari ini. Jadi mohon maaf agak gelap. Jadi kalau kalian lihat video-video saya sebelumnya, jika saya tes run di Kapas Krampung Plaza ini ya, atau di Kaza City, ini memang tracknya gelap guys. Dikarenakan lampu yang menyala hanya di area tengah aja. Sedangkan di area track 3 jalur technical dan area NASCAR ini dia redup guys. Nah jadi ini untuk mobilnya ketiganya udah siap, dan kita akan langsung turunkan ketiga mobil bersamaan. Nah saya minta bantuan istri saya di sini. Dan kita turunin, kita mulai. Ya nyangkut ya VZ-nya guys. Tapi nggak apa-apa, jangan diangkat dulu, kita lihat ya, karena ada hal yang mengejutkan yang akan terjadi sebentar lagi. Nah kita lihat di sini kedua mobil masih saling kejar-kejaran untuk eksotik dan juga Cosmosonic-nya. Nah nyaris mendekati tikungan, eksotiknya nyaris mengejar ya. Dan kita lihat di sini untuk memasuki tikungan terakhir, eksotiknya semakin tertinggal, dan kalian lihat tuh VZ-nya mulai nguber dan nyusul. Oh, hell no.
Iya, exoticnya kesusul dan kita lihat apakah Cosmosonicnya kesusul. Dan disusul. Jadi gila banget ini. VZ-nya walaupun nyangkut dan ketinggalan banget tadi di lap pertama, di lap kedua dia bisa ngejar. Jadi kalau kita lihat tadi di speed checker ya, itu untuk VZ itu memang nggak terlalu tinggi untuk dapat RPM-nya. Cosmosonic juga begitu. Akan tetapi Exotic yang kita kira bakal kencang dengan 23 km per jam untuk average RPM-nya tadi malah di sini paling akhir dia guys. Nah kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Karena untuk Exotic ini dia speknya adalah menggunakan baterai lithium 3,7 volt dan mesinnya ini seperti yang sudah saya cek di reviewnya ya, itu RPM-nya sedikit di bawahnya mesin FA130 Mabuchi ataupun SMC guys. Nah jadi nggak tahu nih apa penyebabnya Exotic ini bisa ketinggalan saat kita adu speed seperti ini, padahal udah full throttle dan juga hasil RPM di speed checker dia yang paling tinggi guys. Apakah ada kaitannya dengan arus yang keluar? Nah coba kalian jelaskan di komen ya, karena saya masih noob banget nih untuk urusan per RC-an. Jadi teman-teman yang familiar dengan urusan RC kalian bisa komen di bawah. Nah ini saya tangkap dulu untuk semua mobilnya, tidak ada kendala sama sekali ya. Semua mobil berjalan dengan baik di lintasan. Jadi untuk yang Exotic ini bannya seperti yang kalian ketahui sudah saya ganti dengan ban busa bawaan dari One Way Wheels Tamiya. Seharusnya sih gripnya justru lebih bagus ya dibandingkan dengan ban karet dari kedua kit yang lain. Ya udah kita coba untuk time attack aja sekarang. Nanti hasil waktu tiap lapnya akan saya tampilkan di layar. Begitu juga di akhir run nanti akan saya tampilkan semua untuk ketiga mobil.
Oke, finish. Mobil ketiga sudah selesai dan berikut ini hasil dari time attack kita guys. Seperti yang bisa kalian lihat, untuk waktunya memang yang paling kencang itu yaitu VZ ya. Jadi berbeda bisa sekian detik dari kedua mobil lainnya. Nah, mumpung di sini ada track technical 3 jalur juga, saya akan coba juga untuk eksotiknya di sini. Akan tapi dia akan run sendiri ya. Ini for fun aja untuk melihat FRP yang kita pasang bagaimana performanya di track 3 jalur ini. Kita mulai, oke? Mobil agak sedikit tersangkut dan saat melewati bridge terakhir mobil bounce dan keluar lintasan. Kita bisa lihat di slow motion ya, mobil langsung keluar dan menabrak pembatas. Ini sepertinya harus kita atur untuk throttle-nya agar saat jam itu mobil jangan terlalu digas. Nah, kita coba turunkan lagi di sini. Dan saat melewati double bounce, dia nyangkut untuk stay belakangnya. Jadi sebetulnya untuk settingan track 3 jalur ini emang lebih baik untuk FRP-nya itu ada dipasang di bawah ya, di belakang. Karena ini tadinya kan kita peruntukan untuk run di lintasan NASCAR atau speed, itu sebabnya rear stay-nya saya pasang di bagian atas. Jadi alhasil ya nyangkut-nyangkut gini deh kalau di track 3 jalur. Tapi mungkin kita bisa atasi dengan mengatur speed-nya saat mobil lewat lompatan. Apa, Pak? Iya. Nah, anteng nih karena udah kita atur speednya. Jadi kebayang nggak guys kalau misalkan race STB ada yang pakai kit ini dan saat lompat itu mobil sedikit dipelanin, mendaratnya pasti aman banget ya. Jadi keinget SpongeBob yang curang waktu uji sim ya, itu si Patrick ngasih tahu cheatnya dari jarak jauh guys. Tapi overall sih kalau memang eksotik ini udah rame dan diadakan race di lintasan seperti ini bakal seru banget pastinya ya. Nah, kebetulan lagi nih ada area luas di bagian tengah dari mall ini dan kita akan coba run di sini. Jadi lebih bebas runnya dan kita bisa gas mobilnya ya. Kita coba juga untuk grip dari ban busanya apakah bagus atau enggak di lantai sejenis ini guys. Oke, kita mulai. Mobil cukup anteng, jadi enak banget nih di handlingnya di sini, tidak terlalu sering ngesot ya, walaupun kalau throttle-nya kita maksimalin, mobil seketika akan ngesot dia guys. Jadi ini masih terkontrol untuk gasnya. Mobil cukup anteng, belok-belok juga enak. Cuman memang dia kalau ada suspensinya lagi guys, ini lebih enak lagi pastinya. Nah, mungkin di next video saya akan coba custom kasih suspensi kali ya untuk di Exotic ini. Kita akan lihat nanti bagaimana performanya saat kita tes. Jadi kalau kalian bertanya-tanya ini mall kok ada area luas begini nggak ada tenannya. Jadi memang Kaza City Mall ini tergolong mall yang tidak begitu ramai di Surabaya ya. Dan memang dia banyak area kosong seperti ini guys. Tapi ini kalau ketahuan satpam juga mungkin bakal disuruh stop kali saya. Tapi karena RC-nya kecil dan tidak terlalu menimbulkan suara yang berisik, jadi masih aman-aman aja. Nah, ini tadi saya coba untuk gas full throttle ya. Dia baru mungkin sekitar 3 meter 4 meter dia langsung ngesot guys. Jadi memang betul ini butuh gyro sebetulnya. Jadi untuk membantu ya correcting steeringnya saat mobil udah mulai mau oversteer, dia seharusnya akan di stabilize lagi oleh gyronya. Tapi ya nanti itu untuk next project. Jadi itu tadi untuk video run kita hari ini. Dan terima kasih kepada Exotic telah mensupport produk ini kepada saya. Kalau kalian minat, kalian bisa cek di bagian deskripsi. Itu ada semua link untuk membeli produk ini guys. So itu aja dari saya. Saksikan playlist saya lainnya. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi. Dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Oke, see you.